Kembali lagi bersama Mimin dari Ruangan Filsafat. Kali ini kita akan membahas tentang kekeliruan berpikir, khususnya tentang kekeliruan informal. Apa sih kekeliruan informal tersebut? Nah, mari kita lihat pembahasan kita kali ini. Sebelumnya sempat kita pernah juga membahas ya tentang kekeliruan berpikir dalam bentuknya sebagai kekeliruan berpikir formal gitu kan. Dan pada kali ini kita akan membahas bentuk kekeliruan berpikir yang informal. Jadi pada dasarnya kekeliruan informal ini akan menyebabkan seseorang kesulitan untuk membuat suatu kesimpulan atau menghambat pemahaman seseorang yang sedang mendengar suatu pernyataan. Nah, jadi gimana sih contohnya gitu kan? Jadi ini ada beberapa kekeliruan berpikir informal yang dapat terjadi di setiap orang gitu. Jadi kita harus melihat juga gitu kan bahwa kekeliruan ini yang bersifat informal atau formal itu banyak dan bisa terjadi pada siapapun, dan hal itu tentu saja nggak terpadas pada orang yang misalnya nggak paham tentang logika, ataupun yang paham tentang logika pun dia berpotensi mengalami kekeliruan ini gitu. Jadi kekeliruan yang pertama itu bisa kita sebut sebagai fallacy of hasty generalization. Jadi merupakan kekeliruan yang terjadi akibat terlalu terburu-buru dalam membuat generalisasi. Hal ini biasanya terjadi pada metode induktif ya, penalaran induktif gitu, ketika membuat suatu kesimpulan yang sifatnya umum dari beberapa kasus tunggal yang kuantitasnya cenderung sedikit dan tidak menjadi representasi dari definisi yang ditetapkan tadi gitu kan. Sehingga kesimpulan ditarik melampaui batas lingkungannya gitu. Misal, seseorang meninggal akibat tersengat listrik. Kalau begitu kita tidak boleh menggunakan listrik. Nah, itu agak lucu ya gitu kan. Hanya karena satu kejadian bukan berarti kita tidak boleh menggunakan listrik. Bisa aja suatu kejadian itu justru harus membuat kita lebih berhati-hati lagi gitu kan. Terus yang kedua itu berkaitan dengan fallacy of force hypothesis. Jadi ini hipotesis yang dipaksakan gitu kan. Dan ini penyebabnya adalah karena penetapan kebenaran suatu dugaan yang sifatnya belum pasti gitu loh. Misalnya apa gitu? Ada orang asing yang sedang berdiri di depan rumah warga setempat. Daerah tersebut terkenal dengan tindakan kriminal yang cukup tinggi. Beberapa orang warga setempat mendatangi pria tersebut dengan wajah marah dan curiga serta menuduh orang tersebut hendak melakukan aksi kriminal. Padahal ia sedang mencari nomor rumah temannya yang hendak ia kunjungi. Itu kan agak mengerikan ya kalau misalnya hal ini terkesan dipaksakan gitu. Karena efeknya sangat luas banget gitu loh. Dan ini sering terjadi juga, baik itu dalam menyampaikan argumentasi ataupun ketika berinteraksi di lingkungan sosial gitu. Terus yang ketiga itu fallacy of argumentative leap. Merupakan kekeliruan yang terjadi karena mengambil kesimpulan yang tidak diturunkan dari premisnya. Misal, ia akan menjadi seorang model karena orang tuanya berpendidikan tinggi. Kan belum tentu juga seseorang bisa menjadi model hanya karena orang tuanya berpendidikan tinggi. Itu kan agak gimana gitu kan. Dalam artian setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menjadi model atau apapun itu, tidak terlepas dari background keluarga. Walaupun pada akhirnya memang bisa kita lihat sedikit banyak akan mempengaruhi, namun hal ini kembali lagi pada aktualisasi individunya sendiri gitu kan. Terus yang keempat itu ada fallacy of appealing to force. Ini merupakan kekeliruan yang terjadi akibat berargumen dengan suatu posisi atau kekuasaan yang dimiliki gitu loh. Artinya ini argumen-argumen yang biasa kita lihat disampaikan oleh orang yang berkuasa gitu. Misalnya, jangan ikuti perintah dia. Aku sudah bekerja selama 5 tahun dan dia baru 2 tahun. Itu agak lucu. Lucunya kenapa? Karena kekuasaan, pengalaman itu belum tentu bisa menentukan suatu hal yang ada di pikiran dia atau di diri dia itu bisa benar. Bukan berarti bahwa orang yang lebih berpengalaman itu bisa benar secara menyeluruh ataupun terus-menerus. Karena bisa jadi ternyata suatu hal itu tidak sesuai dengan pengalamannya, atau justru bisa kita bilang kita tidak bisa menilai seseorang dari bagaimana pengalaman yang dilalui gitu kan. Tetapi dari bagaimana pada akhirnya dia bisa membuat suatu keputusan, kesimpulan atau pernyataan yang memang ataupun sikap ya yang memang selaras ini dengan apa yang dibutuhkan gitu.
Terus yang kelima ini ada fallacy of abusing, merupakan kekeliruan yang disebabkan karena menolak argumen yang disampaikan oleh seseorang dengan menyerang unsur pribadi dalam hidupnya. Ini sama juga kayak argumen ad hominem gitu loh. Jadi kalau kita contohin tuh dia adalah seseorang yang pemarah. Jadi jangan dengarkan pendapatnya. Itu sama juga seperti yang tadi. Cuman ini lebih bersifat itu ya, menyerang individu ya, personal, sifat ataupun hal-hal atribut yang dimiliki oleh seseorang gitu kan. Jadi ini juga termasuk kesalahan-kesalahan yang sering kita temui di dalam debat atau diskusi gitu. Terus yang keenam itu adalah fallacy of accident, merupakan kekeliruan yang disebabkan oleh penetapan sifat, bukan keharusan yang ada pada suatu benda, bahwa sifat itu tetap ada selamanya. Misalnya, daging yang kita makan hari ini adalah daging yang dibeli kemarin. Daging yang dibeli kemarin merupakan daging mentah, sehingga hari ini kita memakan daging mentah. Artinya, kan di dalam kehidupan semuanya melalui proses, dan ketika kita berargumen seperti itu sangat absurd sekali kesimpulannya yang dihasilkan. Jadi ya kita tidak akan menggunakan ataupun harus menghindari hal seperti itu kan. Dan kita mengetahui bahwa banyak proses yang dilalui oleh manusia, baik itu dari secara perkembangan dan sebagainya, dan tidak bisa kita tarik kesimpulan untuk mundur jauh ke belakang ketika di tahap pertama kali gitu kan. Jadi kalau kita runut kayak gitu agak-agak lucu juga sih sebenarnya gitu kan. Dan yang ketujuh itu ada fallacy of irrelevant argument. Ini merupakan kekeliruan yang terjadi akibat mengajukan argumen yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang jadi pokok pembahasan. Artinya dia membahas tapi melenceng kemana-mana gitu loh. Misal kita bahas tentang ekonomi tapi dia bahas tentang hal-hal yang bersifat religius misalnya. Ya mungkin kita bisa mengetahui bahwa sedikit banyak bisa lah masuk. Tapi kan konteks yang kita bicarakan adalah bagaimana ekonomi, bukan tentang bagaimana kita melihat aspek-aspek religius misalnya. Contoh lainnya bisa kita lihat, semisal kucing lebih berbahaya daripada peluru, karena kucing sering kali menggores tangan kita dan peluru tidak pernah. Dan itu agak lucu aja gitu. Peluru dan kucing tingkat berbahayanya berbeda. Jadi sangat-sangat sangat-sangat rancu sekali gitu loh. Terus yang selanjutnya ada fallacy of oversimplification. Ini terlalu membuat simplifikasi dan itu cukup mengerikan ya. Membuat segala sesuatu yang harusnya cukup kokoh dijelaskan dengan argumen yang cukup panjang tetapi dibuat sesimpel mungkin, namun hal itu membuat makna atau reduksi terhadap definisi yang sudah ada gitu ataupun pernyataan yang ada, dan itu bahaya. Ini merupakan kekeliruan yang terjadi akibat argumentasi. Bisa juga karena alasan yang tidak kuat atau lemah, sehingga pembuktiannya ya kita tahu sendirilah, tidak cukup gitu loh. Misal, iPhone merupakan merek smartphone yang terbaik karena paling banyak peminat dan pemakainya. Hal itu kan belum tentu ya. Maksud saya banyak juga merek HP yang lebih bagus dari iPhone. Bukan berarti kita mendiskreditkan ya seperti itulah ya. Saya agak bukan berarti kita mencoba untuk mendiskreditkan iPhone, tetapi banyak juga kok merek-merek HP yang bagus juga, yang bisa digunakan oleh banyak orang gitu kan. Artinya apa? Ini kan jatuhnya ke preferensi gitu kan, kalau kita tarik ranah kehidupan, dan kita nggak bisa toh untuk membuat sebuah argumen yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan acuan umum yang berlaku, dan maka dari itu perlu diperhatikan bahwa kekeliruan informal ini sebenarnya cukup berbahaya dan dekat dengan keadaan lingkungan kita dan di sekitar kita gitu, dekat banget. Jadi bagi teman-teman yang udah memahami dan mengetahui tentang kekeliruan informal, coba deh cek-cek di sekitar lingkungan teman-teman sekalian. Apakah pernah kejadian seperti itu? Kalau pernah, komen di bawah.